Ini dia 20 formasi khusus CPNS bukan PPPK. Banyak banget loh formasinya. Sebelumnya kami hendak mengucapkan terima kasih karena telah klik video ini. Semoga bermanfaat, silakan simak sampai akhir ya. Akan tetapi jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Dunia Kuliah dan Beasiswa supaya kamu mendapatkan banyak informasi seputar CPNS. Oke, langsung aja kita bahas. Ini dia 20 formasi CPNS di semua instansi tahun ini. Kira-kira ada apa aja ya? Di posisi ke-20 ada analis transaksi keuangan. Seorang analis transaksi keuangan memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan analisis transaksi keuangan dan seterusnya. Lulusan yang diharapkan yakni lulusan dari S1 Ilmu Aktuaria, S1 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, S1 Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, S1 Manajemen Aset Publik, S1 Akuntansi Sektor Publik, S1 Bisnis Digital, dan masih banyak yang lain. Nah, penempatan kerjanya yakni di Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan, PPATK, dan masih banyak yang lain. Lalu di posisi 19 ada peneliti. Seorang peneliti memiliki tugas untuk mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk buku atau bagian dari buku, artikel ilmiah, dan buku ajar, menjadi ketua kelompok kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pengkajian, dan seterusnya. CASN yang diharapkan adalah lulusan dari S3 Kajian Sejarah, S3 Teknologi Penangkapan Ikan, S3 Linguistik Indonesia, S3 Rekayasa Material, S3 Psikologi Klinis, S3 Kedokteran Klinis, dan masih banyak yang lain. Penempatan kerjanya yakni di Sekretariat Utama, BRIN, dan masih banyak yang lain. Lalu di posisi ke-18 ada Perisalah Legislatif. Seorang perisalah legislatif bertugas untuk melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, dan sebagainya. Lulusannya bisa mendaftar yakni dari S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Hukum, D4 Administrasi Pemerintahan, dan masih banyak yang lain. Penempatan kerjanya yakni di Sekretariat Jenderal, Deputi Bidang Persidangan, Biro Persidangan 1, Bagian Risalah, dan lainnya. Di posisi 17 ada analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif. Tugasnya yakni melaksanakan kegiatan di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan. Lulusannya bisa mendaftar yakni S1 Hukum dan akan ditempatkan di Sekretariat Jenderal Badan Keahlian Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Lalu di posisi ke-16 ada analis legislatif. Seorang analis legislatif bertugas melakukan kegiatan analisis, asistensi, dan ekspos hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif. Lulusannya bisa mendaftar yakni dari S2 Pertahanan, S2 Ilmu Gender, S2 Ilmu Kesehatan, S2 Teknik Industri, S2 Teknik Sipil, S2 Ilmu Komunikasi, S2 Hukum Internasional, dan masih banyak yang lain. Penempatan kerjanya yakni di Sekretariat Jenderal Badan Keahlian Pusat Analisis Keparlemenan. Lalu di posisi ke-15 ada penyelidik tindak pidana korupsi. Seorang penyelidik tindak pidana korupsi memiliki tugas, tanggung jawab. Seorang penyelidik tindak pidana korupsi memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, serta dukungan penanganan perkara yang meliputi koordinasi dan supervisi. Lulusannya bisa mendaftar yakni S1 Ekonomi, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, S1 Hukum, S1 Studi Pembangunan, S1 Kebijakan Publik, dan masih banyak yang lain. Penempatan kerjanya yakni di Sekretariat Jenderal KPK. Lalu di posisi ke-14 ada pengolah data intelijen. Seorang pengolah data intelijen memiliki tugas untuk mengolah data-data intelijen untuk kebutuhan Badan Intelijen Negara. Lulusan yang bisa mendaftar adalah lulusan dari D3 Pertanahan, D3 Ekonomi Koperasi, D3 Manajemen Transportasi, D3 Bahasa Inggris, D3 Sistem Informasi, dan masih banyak yang lain. CASN akan ditempatkan di Badan Intelijen Negara. Lalu di posisi ke-13 ada analis pemberantasan tindak pidana korupsi. Seorang analis pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta analisis dukungan teknis pengawasan tugas dan wewenang lembaga negara.
Lulusan yang bisa mendaftar yakni S1 Kebijakan Publik, S1 Teknologi Pendidikan, S1 Kebijakan Pendidikan, S1 Pendidikan Masyarakat, dan yang lainnya. CASN akan ditempatkan di Sekretariat Jenderal KPK. Lalu di posisi ke-12 ada pengelola administrasi intelijen. Seorang pengelola administrasi intelijen memiliki tugas untuk mengelola pengadministrasian data intelijen yang dibutuhkan para agen intelijen di BIN. Lulusan yang bisa mendaftar yakni dari D3 Teknik Komputer, D3 Teknik Informatika, D3 Sistem Informasi, D3 Desain Grafis, D4 Desain Komunikasi Visual, dan yang lainnya. Unit penempatan kerjanya di Badan Intelijen Negara. Lalu di posisi 11 ada analis intelijen. Seorang analis intelijen berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang analisis dan telaahan produk intelijen pada Badan Intelijen Negara. Lulusan yang bisa mendaftar yakni dari S1 Hubungan Internasional, S1 Komunikasi, S1 Kajian Wilayah Timur Tengah, S1 Teknik Informatika, S1 Manajemen, dan lainnya. CASN akan ditempatkan di Badan Intelijen Negara. Lalu di posisi 10 ada penata kelola intelijen. Seorang penata kelola intelijen memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen sesuai bidang tugas masing-masing. Lulusan yang bisa mendaftar yakni dari S1 Manajemen Sumber Daya Manusia, S1 Teknik Informatika, S1 Manajemen Internasional, S1 Cyber Security, S1 Pendidikan Seni Rupa, S1 Hukum, dan yang lainnya. CASN akan ditempatkan di Badan Intelijen Negara. Lalu di posisi 9 ada Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seorang Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan dukungan teknis operasional pemberantasan tindak pidana korupsi. Lulusan yang bisa mendaftar adalah lulusan dari D3 untuk semua jurusan. CASN akan ditempatkan di Sekretariat Jenderal KPK. Lalu di posisi ke-8 ada agen intelijen. Agen intelijen adalah orang yang terlibat dalam operasi-operasi rahasia yang bertujuan untuk menjaga keamanan nasional. Lulusan yang bisa mendaftar yakni dari S1 Hubungan Internasional, S1 Kajian Wilayah Asia, S1 Hukum Internasional, S1 Sastra Arab, S1 Ilmu Komunikasi, dan seterusnya. CASN akan ditempatkan di Badan Intelijen Negara. Lalu di posisi ke-7 ada analis perkara peradilan. Seorang analis perkara peradilan memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan penelaahan perkara peradilan. Lulusan yang diharapkan yakni dari S1 Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam, Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, dan lainnya. CASN akan ditempatkan di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lalu di posisi ke-6 ada Pranata Peradilan. Seorang Pranata Peradilan memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan dukungan teknis penanganan perkara di Mahkamah Agung yang meliputi 5 kelompok proses, yaitu penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, dan seterusnya. Lulusan yang bisa mendaftar yakni dari S1 Hukum, S1 Ilmu Hukum, S1 Hukum Islam, S1 Syariah, dan yang lainnya. CASN akan ditempatkan di Mahkamah Agung. Lalu di posisi ke-5 ada penjaga tahanan. Penjaga tahanan atau disebut Polisi Khusus Pemasyarakatan atau Polsuspas adalah salah satu jabatan fungsional yang memiliki tanggung jawab melaksanakan pengamanan dan pengawasan terhadap tahanan. Lulusan yang bisa mendaftar yakni lulusan SLTA atau SMA atau sederajat. CASN akan ditempatkan di Kejaksaan Agung dan di Kemenkumham di 33 kantor wilayah. Lalu di nomor 4 ada pengelola penanganan perkara. Seorang pengelola penanganan perkara memiliki tugas untuk melakukan kegiatan penyiapan bahan dan pengelolaan administrasi penanganan perkara di bidang pidana, intelijen penyelenggara penegakan hukum, perdata, dan tindak pidana militer. Lulusan yang bisa mendaftar yakni lulusan SLTA atau SMA atau sederajat. CASN akan ditempatkan di Kejaksaan Agung. Lalu di posisi ketiga ada petugas barang bukti.
Seorang petugas barang bukti memiliki tugas untuk menyiapkan barang bukti atau menyesuaikan spesifikasi barang bukti yang akan dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap dan seterusnya. Lulusan yang bisa mendaftar yakni dari D3 Ekonomi, D3 Manajemen, D3 Teknik Informatika, D3 Akuntansi, D3 Komputer, D3 Komunikasi, D3 Sekretari, D3 Kesekretariatan, dan lainnya. CASN akan ditempatkan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lalu di posisi kedua ada jaksa. Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang-orang yang diduga telah melanggar hukum. Lulusan yang bisa mendaftar yakni dari S1 Ilmu Hukum dan S1 Hukum. CASN akan ditempatkan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lalu di posisi pertama ada dosen. Seorang dosen memiliki tugas untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lulusan yang diharapkan adalah minimal S2, asisten ahli, atau S3, lektor. Nah, CASN akan ditempatkan di berbagai kampus di Indonesia seperti Politeknik Negeri Lampung, Politeknik Energi Pertambangan Bandung, atau berada di unit penempatan kerja Kemenkumham, dan masih banyak yang lain. Nah, itulah dia formasi khusus CPNS terbaru tahun ini. Kira-kira kamu mau daftar yang mana nih? Terima kasih sudah menyimak, semoga lolos menjadi CPNS ya, semoga harimu menyenangkan.